Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer yang tidak lulus P3K 2024 otomatis diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Begini aturan terbaru Kemenpan RB. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Bagi peserta seleksi P3K 2024 yang dinyatakan lulus, kami ucapkan selamat atas pencapaiannya. Namun, bagi honorer yang belum lulus atau dapat keterangan khusus seperti R3 dalam pengumuman, jangan berkecil hati. Seleksi P3K tahun 2024 diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Salah satu poin penting dalam keputusan akhir P3K 2024 ini adalah pengelompokan kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi oleh instansi pusat. Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan posisi yang tersedia dapat diisi sesuai kebutuhan. Misalnya, jika suatu formasi membutuhkan 2 orang tetapi hanya 1 peserta yang lulus seleksi penuh waktu, maka formasi tersebut akan diberikan status tertentu sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, mengenai penjelasan tentang keterangan kode R3. Keterangan R3 pada hasil pengumuman seringkali menimbulkan kebingungan. Status ini menunjukkan bahwa pelamar telah mengikuti seleksi tahap akhir atau tahap seleksi, namun belum dapat mengisi lowongan yang tersedia. Keputusan Menpan RB yang menyebutkan bahwa pelamar dengan status seperti ini masih dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K dengan status paruh waktu. Selanjutnya, apa itu P3K paruh waktu? P3K paruh waktu adalah status baru dalam kategori ASN, berbeda dengan PNS dan P3K penuh waktu. P3K paruh waktu memiliki fleksibilitas dalam jam kerja. Pegawai dengan status ini tidak diwajibkan bekerja penuh waktu, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja di luar statusnya sebagai ASN. Jam kerja P3K paruh waktu diatur berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan instansi terkait.
Hal ini berbeda dengan PNS dan P3K penuh waktu yang memiliki jadwal kerja tetap dan penuh. Kemudian mengenai perbedaan gaji dan kewajiban kerja. Gaji P3K paruh waktu tentunya lebih kecil dibandingkan P3K penuh waktu. Namun, pegawai dengan status ini tidak diwajibkan hadir di kantor selama jam kerja penuh. Besaran gaji disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang masing-masing. Status P3K paruh waktu menggantikan posisi tenaga honorer yang sebelumnya mengisi kebutuhan ASN. Dengan adanya mekanisme status P3K, pemerintah berupaya memberikan peluang baru bagi tenaga honorer untuk tetap berkontribusi meskipun dalam kapasitas paruh waktu. Sebagai tambahan informasi untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 yang mendapatkan kode R3 maupun R2 yang berarti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi jangan berkecil hati karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat Anda bekerja telah mencukupi dalam hal dana dan juga adanya formasi baru dari PNS maupun P3K yang pensiun, maka P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa harus mengikuti tes lagi. Jadi sekali lagi, jangan berkecil hati dan jangan khawatir. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer yang tidak lulus P3K 2024 otomatis diangkat menjadi ASN paruh waktu. Begitu tadi aturan dari Kemenpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.